Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu membayangkan sebuah kehidupan yang tiba-tiba berubah drastis dalam sekejap? Seorang pria sederhana yang bekerja menjaga ternak unta di gurun pasir, mendadak terjebak dalam kisah penuh intrik dan takdir yang menyayat hati. Dua wanita lumpuh, anak majikannya, yang tak disangka-sangka menjadi istrinya, semua dalam kondisi penuh luka dan rahasia. Bagaimana bisa sebuah cerita penuh cobaan dan cinta ini berujung pada keajaiban yang tak terduga? Namun sebelumnya, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan tinggalkan komentar dengan menuliskan keinginanmu di kolom komentar, agar kita doakan bersama. Langit malam membentang tenang di atas padang pasir Najran. Bintang-bintang bertaburan seperti lampu kecil di langit gelap. Farid duduk bersandar di pagar kayu kandang unta, menyeka peluh dari dahinya. Hari itu begitu panas, dan malamnya pun masih menyisakan hawa kering yang menggigit kulit. Ia meneguk air dari botol plastik yang sudah tak dingin lagi, lalu menarik napas panjang. 3 tahun sudah ia tinggal di tanah asing ini. Hidupnya sederhana. Bangun pagi sebelum adzan subuh, memberi makan unta, membersihkan kandang, lalu menimba air untuk minum ternak. Kadang, kalau diminta, ia mengantar susu unta ke rumah utama, tempat tinggal Sheikh Hamdan, majikannya yang terkenal kaya dan disegani. Di rumah itulah 2 anak perempuan Sheikh tinggal. Laila dan Salma, 2 wanita cantik namun dikabarkan mengalami kelumpuhan sejak kecelakaan mobil 5 tahun lalu. Banyak pelamar mundur setelah tahu keadaan mereka. Bahkan, kabarnya, keluarga besar Sheikh Hamdan menganggap mereka aib karena tak kunjung menikah lagi setelah jadi janda. Farid hanya mendengar desas-desus itu dari pembantu dapur saat ia mengantar susu. Ia tidak pernah benar-benar melihat Laila atau Salma dari dekat. Katanya, mereka jarang keluar kamar. Hidup dalam diam, hanya sesekali duduk di balkon menghadap taman. Tapi malam itu berbeda. Tiba-tiba, dari arah bukit kecil di belakang kandang, terdengar suara teriakan. Suara perempuan. Panik. Tolong. Tolong. Farid tersentak. Ia berdiri cepat, menajamkan telinga. Angin malam membawa suara itu semakin jelas. Tanpa pikir panjang, ia segera berlari menembus gelapnya padang pasir. Langkahnya menurun ke arah lembah kecil, tempat di mana pasir mengendap lebih dalam. Di sana, di bawah cahaya bulan yang samar, ia melihat sosok perempuan tergeletak. Sebagian tubuhnya tertimbun pasir, tangannya menggapai-gapai, wajahnya pucat ketakutan. Farid berjongkok cepat. Ya Allah, Uhti, apa yang terjadi? Tanyanya panik. Perempuan itu menatapnya dengan mata berkaca. Suaranya gemetar. Anta Farid? Penjaga unta ayahku. Farid mengangguk pelan, jantungnya berdegup keras. Aku, Laila, katanya lirih. Aku jatuh dari kursi rodaku. Aku tak bisa gerak. Tolong, aku kedinginan. Farid menatapnya. Itu anak majikannya, Laila, yang katanya tidak pernah keluar rumah. Bagaimana ia bisa sampai di sini? Tanpa ragu, Farid menyampirkan kain sorbannya ke bahu Laila, lalu perlahan mengangkat tubuhnya yang lemah. Sabar, saya bawa pulang sekarang. Insya Allah akan baik-baik saja, ujarnya lembut. Sepanjang jalan kembali ke rumah utama, Laila bersandar di dada Farid. Meski tubuhnya tak bisa bergerak, wajahnya tampak tenang. Dalam hatinya, ia menyadari, malam itu akan menjadi awal dari takdir yang tak pernah ia duga sebelumnya. Bagi Farid, menyelamatkan seorang perempuan adalah hal biasa. Tapi bagi Laila, diselamatkan oleh penjaga unta yang selama ini hanya dianggap sebelah mata, adalah sesuatu yang tak bisa dilupakan begitu saja. Malam itu berlalu dengan keheningan yang ganjil. Setelah Farid mengantarkan Laila kembali ke dalam rumah utama, ia tidak langsung pergi. Ia membantu pembantu rumah tangga memindahkan Laila ke kursi rodanya. Seorang perawat datang tergesa-gesa, tapi Laila menahan tangannya. Aku ingin Farid yang menemaniku malam ini, katanya pelan namun tegas. Farid terkejut, begitu pula dengan para pelayan. Tapi karena itu permintaan langsung dari putri Sheikh, semua mengangguk hormat dan membiarkan Farid duduk di ruang tengah menemani Laila. Malam itu, keduanya bicara panjang. Tak lagi seperti majikan dan bawahan. Kenapa kamu ada di luar rumah? Tanya Farid, suaranya pelan. Laila tersenyum pahit. Aku bosan. 5 tahun aku duduk di kursi roda. 5 tahun aku merasa hidupku sudah mati. Aku ingin merasakan malam.
Aku ingin tahu bagaimana rasanya angin malam di padang pasir yang sering kamu ceritakan saat mengantar susu. Farid menunduk. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Laila melanjutkan, orang-orang menganggap aku tak layak dicintai. Hanya karena kakiku tak bisa berjalan. Bahkan keluarga besar kami menyuruh ayah menikahkan kami ke orang tua demi nama baik. Tapi, entah kenapa, malam ini aku merasa hidup lagi. Farid hanya mendengarkan. Dalam diam, ia melihat mata Laila yang basah. Ada luka lama di sana, tersembunyi di balik sorot matanya yang lembut. Beberapa hari berlalu setelah kejadian itu. Farid kembali bekerja seperti biasa. Tapi sejak malam itu, rumah utama sering memanggilnya untuk keperluan kecil. Mengantar air zam-zam. Menyalakan pemanas ruangan. Bahkan hanya untuk menemani Laila berbincang di taman. Hingga suatu sore, ia dipanggil lagi. Tapi kali ini bukan Laila yang menunggu, melainkan Salma, kakak Laila. Perempuan itu tampak lebih tegas. Wajahnya dingin, dan nada bicaranya seperti menahan amarah. "Jadi kamu yang menolong adikku malam itu?" tanya Salma tanpa basa-basi. Farid mengangguk. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya." Salma menghela napas panjang. "Kau tahu, setelah kejadian itu, Laila banyak berubah. Dia mulai tertawa lagi, mulai membaca buku lagi, bahkan mulai berhias. Semua itu karena kamu." Farid tidak menjawab. Ia merasa tak layak disebut penyebab semua perubahan itu. Salma menatapnya lama, lalu berkata, "Tapi bagaimana denganku?" Farid terkejut. "Maksudnya?" Salma tertawa pelan, tapi getir. "Aku juga manusia, Farid. Aku juga ingin merasakan hidup. Tapi tak seorang pun menoleh padaku. Dan kamu, satu-satunya pria yang bisa membuat Laila hidup kembali, juga satu-satunya orang yang membuatku merasa tidak sendirian." Farid merasa dunianya berputar. Ia hanyalah penjaga unta. Bukan orang yang pantas masuk ke hati dua putri Arab, apalagi dua janda yang selama ini dianggap lemah. Tapi tatapan Salma sore itu tak bisa ia lupakan. Hari-hari selanjutnya makin rumit. Sheikh Hamdan memanggil Farid ke ruang tamu utama. Wajahnya serius, tapi tidak marah. "Aku tahu semua yang terjadi. Dan aku tahu niatmu bukan merayu anakku," ucapnya tenang. Farid menunduk, gemetar. "Tapi aku juga tahu, kau satu-satunya laki-laki yang mereka percaya. Dan kepercayaan dalam rumah ini, lebih mahal dari kekayaan." Lalu ia melanjutkan, "Farid, aku ingin kau menikahi Laila." Farid terdiam. Bibirnya kaku. Air matanya hampir jatuh. "Tapi bukan hanya Laila," lanjut Sheikh dengan suara rendah. "Salma pun meminta hal yang sama." Ruangan itu hening. Farid seperti membeku. Ia datang ke Arab untuk menggembala unta. Tapi kini, ia diminta menjadi suami dua wanita lumpuh sekaligus. Dua wanita yang pernah kehilangan segalanya, dan kini melihat harapan baru dalam sosok lelaki yang dulu hanya dipanggil si penjaga unta. Pernikahan itu dilangsungkan dengan tenang dan sederhana. Tidak ada pesta besar, tidak ada iring-iringan unta di padang pasir. Sheikh Hamdan hanya mengundang beberapa kerabat dekat. Bagi sebagian orang, ini mungkin terdengar gila. Seorang TKI penjaga unta menikahi dua janda sekaligus, anak dari majikannya sendiri, dan keduanya dalam kondisi lumpuh. Tapi bagi Sheikh, ini bukan tentang status atau rupa, tapi soal keikhlasan dan ketulusan yang tidak bisa dibeli. Farid berdiri di hadapan seorang kadhi. Di sebelahnya, Laila duduk di kursi roda, tersenyum kecil sambil menggenggam bunga mawar putih. Di sampingnya, Salma tampak lebih tenang, tapi mata beningnya tak bisa menyembunyikan haru. "Aku terima nikahnya Laila binti Hamdan dan Salma binti Hamdan dengan mahar yang tersebut, dibayar tunai." Kata-kata itu menggetarkan dada Farid. Tubuhnya gemetar, tapi hatinya mantap. Ia tak pernah menyangka, nasibnya yang dulu penuh debu dan keringat bisa berubah menjadi suami dua wanita terhormat. Ia tak pernah merayu, apalagi meminta. Semua datang karena Allah menulis jalan yang tak pernah ia bayangkan. Setelah akad selesai, Sheikh Hamdan menghampiri dan menepuk bahu Farid. "Kau sekarang bukan hanya penjaga unta. Kau penjaga dua hatiku. Aku titip mereka padamu, Farid. Jangan biarkan mereka merasa sendiri lagi." Farid mengangguk, menunduk dalam-dalam. "Insya Allah, saya akan menjaga mereka, ya Syekh, dengan seluruh jiwa saya." Hari-hari setelah pernikahan terasa asing tapi hangat.
Farid kini tinggal di paviliun belakang rumah utama, yang direnovasi menjadi tempat tinggal khusus untuk ketiganya. Tiap pagi, Farid menyiapkan sarapan, menyuapi istrinya satu persatu dengan sabar. Laila selalu memintanya duduk lebih dekat, sambil menceritakan bunga-bunga yang mulai tumbuh di taman belakang. Salma, meski lebih pendiam, kerap minta Farid membacakan puisi Arab lama sebelum tidur. "Kenapa kamu mau menikahi kami berdua?" tanya Laila suatu malam, sambil membelai janggut tipis Farid. Farid tersenyum, mengusap pipinya. "Karena kalian mengajarkan aku arti mencintai dengan cara yang tidak pernah aku mengerti. Kalian tidak butuh tubuhku yang kuat, tapi hati yang jujur." Salma yang mendengar dari seberang ruangan, hanya terdiam. Tapi senyumnya malam itu lebih lembut dari biasanya. Mereka menjalani kehidupan dengan segala keterbatasan. Tapi di balik keterbatasan itu, ada cinta yang tulus. Tak ada kecemburuan. Justru saling menguatkan. Ketika Laila merasa lelah dengan terapi fisik, Salma yang membujuknya dengan sabar. Dan ketika Salma merasa tidak percaya diri karena tubuhnya tak bisa berdiri, Laila yang memeluknya sambil berkata, "Kita sama, tapi Farid mencintai kita apa adanya." Waktu berlalu cepat. 3 bulan setelah pernikahan, rumah itu dipenuhi kabar bahagia. Dokter memanggil Farid ke ruang pemeriksaan, wajahnya serius tapi penuh senyum. "Farid, selamat. Istrimu mengandung." Farid terkejut. "Yang mana, Dok?" Dokter tertawa kecil. "Dua-duanya." Farid berdiri terpaku. Matanya berkaca-kaca. Ia menatap keluar jendela, ke arah langit gurun yang begitu luas. Ia bukan siapa-siapa saat datang ke negeri ini. Hanya seorang pemuda dari kampung yang mencari sesuap nasi. Tapi kini, Allah memberinya 2 amanah besar dalam hidupnya. 2 hati yang pernah hancur, kini akan melahirkan harapan baru di dunia ini. Malam itu, Farid duduk di antara kedua istrinya. Ia memegang tangan mereka, satu kanan dan satu kiri. "Terima kasih, karena sudah mau percaya padaku. Aku bukan lelaki sempurna. Tapi mulai hari ini, aku bukan hanya suami kalian, aku akan jadi ayah bagi anak-anak kita." Dan di bawah cahaya bulan padang pasir, mereka bertiga menunduk bersama, dalam doa yang tak terucap, tapi dipahami langit. Kehidupan keluarga kecil itu tidak selamanya berjalan mulus. Menjadi suami 2 wanita yang lumpuh dan hamil bukan perkara mudah. Farid harus berjuang keras mengurus semuanya. Dari urusan ternak unta di padang pasir, hingga kebutuhan istrinya yang semakin hari semakin besar. Ia sering pulang larut malam, tubuhnya lelah, tapi hatinya tetap kuat karena tahu ada 2 nyawa yang bergantung padanya. Suatu sore, Salma tiba-tiba jatuh sakit. Demam tinggi membuatnya lemah, wajahnya pucat seperti kapur. Laila panik dan terus memegang tangan kakaknya. Farid membawa Salma ke dokter pribadi keluarga yang tinggal di kota terdekat. Dengan hati berdebar, ia menunggu di ruang tunggu, berharap yang terbaik. Dokter keluar dengan wajah serius. Salma mengalami infeksi yang harus segera ditangani. Jika tidak, bisa membahayakan kandungannya dan juga nyawanya. Farid terpaku. Ia merasa dunia seakan runtuh di depannya. Tapi ia tahu, menyerah bukan pilihan. Ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, ia harus kuat. Di rumah, Farid menjaga kedua istrinya dengan penuh kasih. Ia memasak makanan yang bergizi, membacakan doa-doa kesembuhan, dan tak pernah lelah memberikan semangat. Laila mencoba menguatkan kakaknya. "Salma, kita sudah melewati banyak hal. Ini cuma ujian kecil. Kita akan lalui bersama." Salma tersenyum lemah. "Terima kasih, Laila, dan terima kasih juga untukmu, Farid. Kau bukan hanya suami, kau penjaga hati kami." Hari-hari berlalu dengan perlahan. Perawatan intensif dan doa-doa dari keluarga serta tetangga perlahan membawa perubahan. Salma mulai pulih, demam menurun, dan senyum mulai kembali menghiasi wajahnya. Namun, ujian lain datang tak lama kemudian. Laila mengalami pendarahan ringan yang membuat semua panik. Farid langsung membawa Laila ke klinik. Dokter memeriksa dengan teliti dan berkata, "Ibu hamil harus sangat berhati-hati. Kondisi Laila harus diawasi dengan ketat." Malam itu, Farid duduk di samping tempat tidur Laila. Ia menggenggam tangan istrinya erat, merasakan betapa rapuhnya kehidupan. "Farid," Laila berbisik, "terima kasih sudah menjadi pelindung kami. Aku takut, tapi denganmu aku merasa aman." Farid membalas, "Insya Allah, aku akan selalu ada."
Kau dan Salma bukan hanya istriku, tapi malaikat dalam hidupku. Mereka bertiga berdoa bersama, berharap Allah melimpahkan rahmat dan kekuatan. Di tengah padang pasir yang luas dan sunyi, doa mereka menjadi cahaya yang tak terlihat namun sangat kuat. Ujian demi ujian yang datang, semakin menguatkan cinta dan ikatan keluarga mereka. Dari penjaga unta yang sederhana, Farid belajar arti kesabaran, pengorbanan, dan cinta tanpa syarat. Beberapa bulan setelah ujian itu, suasana di rumah mulai berubah. Suara tawa kecil mulai terdengar di antara keheningan malam yang biasa menyelimuti padang pasir. Laila dan Salma sama-sama mulai merasakan tendangan-tendangan kecil dari dalam perut mereka. Kelahiran anak-anak itu adalah harapan baru yang membuat Farid semakin kuat menjalani hidup. Pada suatu pagi yang hangat, Farid duduk bersama kedua istrinya di beranda rumah. Angin gurun berhembus lembut, membawa aroma pasir dan bunga mawar yang tumbuh di taman kecil di halaman. Laila menatap Farid dengan mata berbinar. Kau tahu, Farid, aku tak pernah membayangkan hidupku akan seperti ini. Dari yang dulu aku hanya bisa duduk dan menunggu, kini aku merasakan hidup penuh arti, berkatmu. Salma tersenyum dan menambahkan, aku juga. Aku merasa diberkahi. Anak-anak kita akan tumbuh dalam keluarga yang penuh cinta dan doa. Farid menatap keduanya dengan penuh haru. Kalian berdua adalah anugerah Allah yang paling berharga dalam hidupku. Aku berjanji akan menjaga kalian dan anak-anak kita dengan segenap kemampuan. Suatu malam, saat ketiga mereka duduk bersama, Laila tiba-tiba bertanya, Farid, bagaimana perasaanmu menjadi suami dua istri sekaligus? Bukankah itu berat? Farid tersenyum, lalu berkata, jujur, ini bukan hal yang mudah. Tapi aku belajar bahwa cinta itu bukan hanya soal memiliki, tapi juga memberi. Memberi perhatian, kasih sayang, dan doa tanpa henti. Kita adalah satu keluarga, dan aku percaya Allah akan membimbing kita semua. Waktu terus berjalan. Kelahiran anak pertama Laila dan Salma membawa sukacita luar biasa. Farid merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun mereka hidup sederhana, keluarga kecil itu penuh cinta dan harapan. Namun, di balik kebahagiaan itu, Farid tetap menjaga kewaspadaan. Ia sadar bahwa jalan yang ia lalui penuh dengan ujian dan tantangan. Tapi ia yakin, dengan keimanan dan tekad yang kuat, tidak ada yang mustahil. Pada suatu pagi yang cerah, Farid berdiri di tengah padang pasir, memandang ke arah matahari terbit. Ia mengangkat kedua tangannya dan berdoa, Ya Allah, tuntunlah aku, keluargaku, dan semua orang yang aku cintai dalam jalan MU yang lurus. Berikan kami kekuatan dan keberkahan dalam setiap langkah kami. Cahaya matahari pagi menyinari wajah Farid, menandakan harapan baru yang terus menyala di hatinya. Beberapa bulan berlalu sejak kelahiran anak-anak mereka, kehidupan keluarga Farid berjalan dengan penuh suka dan duka. Namun, cobaan terberat mulai menghampiri. Kondisi kesehatan Salma tiba-tiba memburuk. Dia mengalami komplikasi akibat kehamilan yang membuat semua keluarga cemas dan penuh ketakutan. Suatu malam, saat Farid tengah menjaga Salma yang terbaring lemah di ranjang, Laila mendekat dengan mata berkaca-kaca. Farid, aku takut kehilangan Salma dan anak kita, katanya pelan, suara bergetar. Farid menggenggam tangan keduanya erat-erat, mencoba menenangkan hati mereka. Jangan takut, Laila. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Aku percaya, dengan doa dan usaha, semuanya akan baik-baik saja. Farid tidak pernah meninggalkan Salma, bergantian dengan Laila merawatnya setiap hari. Ia sering berdoa di malam sunyi, memohon kekuatan dan kesembuhan. Suatu pagi, dokter datang membawa kabar yang membuat Farid lega. Kondisi Salma stabil. Jika dia terus dirawat dengan baik dan tetap tenang, dia dan bayinya punya kesempatan untuk bertahan. Farid mengangguk penuh syukur. Alhamdulillah, terima kasih, dokter. Hari-hari berikutnya, Farid makin fokus merawat kedua istrinya. Laila juga semakin kuat mendampingi Salma, menunjukkan cinta dan kesetiaan yang luar biasa. Suatu malam, ketika mereka duduk bersama di teras rumah, Salma memandang Farid dengan mata penuh haru. Terima kasih, Farid. Kau bukan hanya suami, kau malaikat yang Allah kirimkan untuk kami. Farid tersenyum, aku hanya hamba Allah yang berusaha menjalankan amanah ini sebaik mungkin. Kekuatan doa dan keteguhan hati mereka akhirnya membuahkan hasil. Salma dan anaknya perlahan pulih, sementara Laila juga menjalani kehamilan dengan lancar.
Kebahagiaan kembali menyelimuti keluarga kecil itu. Farid menyadari, hidup bukan hanya tentang kebahagiaan, tapi juga tentang bagaimana ia mampu bertahan dan bangkit saat diuji. Di tengah padang pasir yang kering, mereka menemukan oase cinta dan harapan yang tak tergantikan. Waktu terus berjalan, dan akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tiba. Laila dan Salma sama-sama melahirkan anak-anak mereka dengan selamat. Suara tangisan bayi yang sehat mengisi rumah kecil itu, menambah kehangatan dan sukacita yang begitu mendalam. Farid memandang kedua bayi itu dengan mata berkaca-kaca, merasa diberkahi oleh Allah atas anugerah terbesar dalam hidupnya. Alhamdulillah, Allah telah mengirimkan kebahagiaan ini kepada kita, ucapnya lirih. Laila dan Salma juga merasakan keajaiban itu. Meskipun tubuh mereka pernah lumpuh dan penuh perjuangan, kini mereka menjadi ibu yang kuat dan penuh cinta. Mereka saling menguatkan dan berbagi cerita tentang harapan dan impian untuk masa depan anak-anak mereka. Pada suatu sore, saat keluarga kecil itu duduk bersama menikmati matahari terbenam di padang pasir, Farid berkata dengan penuh harap, "Kita telah melalui banyak hal bersama. Aku yakin, dengan kasih sayang dan doa, kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh berkah." Salma tersenyum dan menggenggam tangan Farid. "Terima kasih telah menjadi suami dan ayah terbaik. Aku merasa bangga dan bahagia." Laila menambahkan, "Kami berdua beruntung memilikimu, Farid. Engkau bukan hanya penjaga unta, tapi penjaga hati kami." Farid tertawa kecil, "Aku hanya orang biasa yang mencoba menjalani hidup sesuai jalan Allah." Hari-hari berikutnya, keluarga kecil itu terus berkembang. Farid semakin rajin merawat ternak unta, sementara Laila dan Salma fokus membesarkan anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang. Masyarakat sekitar mulai mengenal keluarga unik ini. Dari seorang penjaga ternak biasa, Farid berubah menjadi sosok yang dihormati dan dicintai. Kisahnya menjadi inspirasi tentang keteguhan hati, cinta tanpa batas, dan keajaiban takdir yang diatur oleh Allah. Di bawah langit gurun yang luas, keluarga kecil itu hidup bahagia, saling melengkapi dan menjaga satu sama lain. Mereka adalah bukti bahwa cinta dan doa mampu mengubah hidup menjadi penuh berkah. Hikmah dari cerita ini mengajarkan kita tentang kekuatan kesabaran, keteguhan hati, dan keimanan yang mampu mengubah cobaan menjadi berkah. Dalam keadaan paling sulit sekalipun, cinta dan doa menjadi sumber kekuatan yang tak tergantikan. Ketulusan dan pengorbanan akan membuka jalan menuju kebahagiaan yang sejati, walau datang dari arah yang tak terduga. Jika kamu terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan bagikan cerita ini kepada orang-orang terdekat. Tinggalkan komentar dengan harapan dan doa terbaikmu di kolom komentar, agar kita bisa mendoakan bersama dan terus berbagi inspirasi dalam perjalanan hidup. Terima kasih sudah menonton. Semoga Allah selalu memberkahi kita semua.